Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septisa Fitri dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kuantitatif yang sudah saya buat. Penelitian kuantitatif ini, penelitian kuantitatif yang saya buat ini berjudul Pengaruh Teknologi Informasi dalam Live Streaming pada E-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada 1.1 latar belakang masalah. Perkembangan yang sangat pesat pada teknologi informasi serta popularitas interaksi di media sosial maupun e-commerce semakin menjadi keseharian masyarakat. Live streaming telah mendapatkan dukungan besar dari para pengguna internet karena interaksi yang terasa lebih nyata dan lebih interaktif. Live streaming menjadi jembatan penghubung kebutuhan penjual dan permintaan pembeli, sehingga melengkapi kedua sisi. Live streaming merupakan siaran video yang divisualisasikan dan interaktif, sehingga memungkinkan pelanggan akan lebih mudah tertarik karena dapat menyesuaikan kebutuhannya. Selain itu, calon pembeli juga dapat berkomunikasi dengan penjual atau dengan streamer, dan juga dengan calon pembeli lainnya melalui fitur komentar pada live streaming. Dengan metode ini dapat memecahkan rasa dilema pelanggan hingga meningkatkan kepercayaan pengambilan keputusan untuk membeli. Sebagai model e-commerce sosial, sebagai model e-commerce sosial baru, streaming langsung berkembang pesat. Dengan semakin populernya siaran langsung, banyak penjual di platform e-commerce sosial menggunakan siaran langsung sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan kinerja penjualan. Hal ini menyebabkan munculnya jenis baru dari social commerce yang disebut live shopping, yang telah meningkatkan kinerja banyak penjual social commerce. Streaming langsung telah mengubah tradisi perdagangan sosial dalam beberapa cara. Pertama-tama, dalam belanja online tradisional, pelanggan hanya dapat memahami produk melalui gambar dan juga kata-kata. Sebaliknya, belanja langsung memungkinkan jangkar untuk menampilkan produk secara langsung, sehingga memberikan informasi produk yang lebih rinci kepada pelanggan. Dalam social commerce tradisional, pelanggan yang ingin menanyakan tentang suatu produk harus meninggalkan halaman produk untuk menghubungi penjual. Sebaliknya, belanja langsung atau menggunakan live streaming memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pertanyaan melalui layar komentar, yang kemudian dapat dijawab oleh tuan rumah atau oleh streamer secara real time atau secara langsung. Dalam e-commerce sosial tradisional, penjual biasanya tidak dapat memberi pengarahan pelanggan ke produk, serta kurangnya interaksi secara langsung, sering membuat pelanggan meragukan keaslian produk. Belanja live streaming sangat cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, masalah ini akan diselesaikan secara efektif karena pelanggan dapat secara langsung mengajukan pertanyaan seputar produk yang akan dibeli melalui layar komentar. Dan penjual pun dapat langsung menjawab pertanyaan pelanggan melalui siaran langsung, memberikan informasi dan juga panduan yang detail kepada pelanggan. Nah, oleh karena itu, penjual secara langsung memengaruhi keputusan pembelian pelanggan melalui live streaming. Belanja melalui live streaming dapat menaikkan tingkat interaktif secara langsung antara penjual dan juga pembeli. Konsumen semakin percaya terhadap kualitas produk dan mempersuasi konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat dan juga efisien. Penerapan live streaming kreatif tidak hanya berhasil menarik minat masyarakat dan juga mitra bisnis untuk bekerja sama dengan berbagai platform live streaming yang ada dalam mengikuti arus tren digital marketing. Namun, konten live streaming juga dapat memengaruhi minat dan juga keputusan pembelian konsumen secara langsung. Pertumbuhan penggunaan e-commerce Shopee dan tingginya konsumsi konten digital di Indonesia tampaknya menjadi tanda bahwa perubahan ini akan terus berlanjut. Perusahaan dan pelaku bisnis perlu berinovasi
dan beradaptasi agar tidak hanya menghadapi persaingan, tetapi juga menghadapi perilaku pasar yang mengalami perubahan. Tren e-commerce, live streaming, dan popularitas konten digital diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan sektor e-commerce di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sun et al. Pada tahun 2020, yaitu mengenai pengaruh live streaming pada niat konsumen social e-commerce dalam sudut pandang keterjangkauan teknologi informasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa visibilitas dan aksesibilitas panduan belanja dapat berpengaruh pada niat pelanggan untuk membeli melalui live streaming. Teori keterjangkauan menyatakan bahwa kapasitas untuk mengakses cenderung mempengaruhi pengguna. Untuk memahami proses di mana kapabilitas teknologi dalam bentuk informasi memengaruhi pembelian dari pelanggan mengenai live streaming dan menemukan bahwa keterlibatan pelanggan telah mendapatkan perhatian yang signifikan sebagai hasil dari upaya ini. Selanjutnya ada 1.2, yaitu ada perumusan penelitian. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh dari teknologi informasi live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada 1.3 tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh dari teknologi informasi dalam live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya 1.4 ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian studi ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi bisnis atau pemasaran, serta ilmu teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang kedua ada manfaat penelitian praktisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi mengenai pengaruh teknologi informasi dalam live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Yang pertama, 2.1 ada konsep. Yang pertama ada teknologi informasi. Pada buku Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi, mendefinisikan teknologi informasi sebagai sarana untuk mendapatkan, membuat, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarluaskan berbagai macam informasi dengan menggunakan alat telekomunikasi atau komputer atau telekomunikasi modern yang berfungsi mengatasi kelambatan dan kemalasan kinerja manusia. Menurut Martin, teknologi tidak terbatas hanya pada teknologi komputer dalam proses penyebaran dan penerimaan informasi, namun juga mencakup teknologi komunikasi dengan tujuan memperluas informasi. Bidang teknologi informasi yang semakin maju di zaman sekarang memberi pengaruh besar pada dunia komunikasi, khususnya pada komunikasi persuasif. Sebagai alat yang menjembatani antara individu, dengan mengikuti kemajuan teknologi informasi yang ada, setiap individu akan mengalami perubahan juga sedikit demi sedikit. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan teknologi informasi dahulu dan juga sekarang. Hal ini berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan. Dengan adanya teknologi informasi yang lebih maju akan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi melalui internet. Lebih mudah melakukan interaksi, transaksi digital, termasuk perdagangan online. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Menurut Kotler dalam suatu jurnal, keputusan pembelian merupakan proses dalam menentukan keputusan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Pada tahap konsumen benar-benar membeli dan melakukan transaksi, itulah yang disebut dengan keputusan pembelian. Pengambilan keputusan adalah suatu hal yang dilakukan individu secara langsung untuk mendapatkan dan mengkonsumsi suatu barang yang dijual dan ditawarkan kepada konsumen. Namun, pengambilan keputusan juga sebagai sarana pendekatan dalam menyelesaikan masalah dalam kegiatan jual-beli produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, Kotler dalam jurnal Marlius menyampaikan pendapat
selanjutnya, mengenai keputusan pembelian yang didefinisikan sebagai proses persatuan yang menggabungkan pengetahuan, memberikan evaluasi terhadap perilaku konsumen. Hasil yang didapat dari proses tersebut menjadi suatu pilihan yang disampaikan secara kognitif sebagai gambaran perilaku individu. Selanjutnya, 2.2 ada review literatur. Dalam buku Creswell pada tahun 2018, review literatur digunakan untuk memudahkan dalam menentukan apakah topik yang dibahas layak untuk dipelajari dan memberikan wawasan mengenai batasan ruang lingkup yang harus dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya. Ini ada tabel 1.1 yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 10 jurnal penelitian terdahulu. Yang pertama, ada keterjangkauan teknologi informasi dalam live streaming shopping untuk menciptakan minat pembelian pada e-commerce Shopee. Nah, ini merupakan penelitian dipublish pada tahun 2022. Keterangannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Data yang digunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah outer model. Yang kedua, dengan judul Peran Impulsive Buying saat live streaming pada masa pandemi COVID-19. Ini penelitian pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pendekatan studi kasus, lalu pengumpulan data dari fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya yang ketiga ada jurnal dengan judul Pengaruh Live Streaming, Brand Awareness, Desain Web, dan Brand Image terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, variabel diukur menggunakan skala Likert, pengumpulan data dengan kuesioner, menggunakan data primer, menggunakan teknik probability sampling. Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu ada pemanfaatan video streaming sebagai media pemasaran pada fitur Shopee Live. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer, dan analisis datanya mengambil bagian penting dalam video. Selanjutnya yang kelima, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian melalui fitur Shopee Live. Menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik pengumpulan data non-probabilitas. Yang keenam, ada pengaruh komunikasi persuasif melalui fitur Shopee Live terhadap keputusan pembelian. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan survei melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya yang ketujuh, analisis pengaruh kepercayaan, keterlibatan konsumen, dan kualitas produk serta dampaknya terhadap keputusan pembelian produk melalui Shopee Live. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan adalah analisis, dan pengumpulan datanya juga menggunakan survei penyebaran kuesioner. Selanjutnya yang kedelapan, ada pengaruh live streaming Instagram terhadap kepercayaan konsumen online dan dampaknya pada keputusan pembelian. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dengan kuesioner, teknik analisis menggunakan path analysis, dan teknik penarikan sampelnya yaitu non-probability persuasive sampling. Selanjutnya yang kesembilan ada pengaruh kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi terhadap minat beli pada e-commerce. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, teknik pengambilan sampelnya dengan probability sampling. Yang terakhir adalah pengaruh kualitas pelayanan e-commerce Shopee terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, teknik pengumpulan datanya juga menggunakan kuesioner, teknik penarikan sampelnya pervasive sampling. Selanjutnya poin 2.3 ada variabel X dan Y. Yang pertama ada variabel X yaitu teknologi informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini berpengaruh pada seluruh bidang yang telah mengalami kemajuan pesat. Bidang yang
Bidang yang mendapat pengaruh besar salah satunya adalah bidang bisnis. Teknologi informasi menyediakan berbagai aspek untuk kemudahan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha dan dalam melakukan perdagangan yang dialihkan lebih condong ke media online. Karena lebih efektif dan juga efisien bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam penelitian ini, teknologi informasi menjadi variabel X. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian setiap konsumen merupakan proses penetapan pada suatu produk atau jasa yang akan dibeli. Keputusan pembelian juga dapat diartikan sebagai perilaku konsumen terhadap barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh penjual, sehingga konsumen memiliki rasa tertarik dan keinginan yang berlebih untuk membeli dan menggunakan produk. Keputusan pembelian ini menjadi variabel Y pada penelitian ini. Selanjutnya ada 2.4 yaitu model penelitian. Ini ada gambarnya, model penelitian yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh teknologi informasi dalam live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, 3.3.1 ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan sebuah model dasar atau kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam mengamati hingga memahami suatu hal. Paradigma cukup sulit diketahui karena sifatnya yang implisit dan berupa asumsi. Paradigma ilmiah memasukkan sudut pandang yang paling mendasar, seperti konsep pada penelitian yang menjadi dasar. Paradigma tidak berarti salah atau benar, karena paradigma menawarkan berbagai cara pandang kehidupan sosial manusia, sehingga tiap individu memiliki asumsi sendiri. Oleh karena itu, adanya penelitian yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada penelitian ini, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma positivisme, yaitu paradigma yang didasarkan pada bukti nyata dari kenyataan ilmiah yang mengasumsikan kenyataan pada objek yang digunakan dapat diketahui. Paradigma positivisme menjadi landasan bagi berkembangnya ilmu sosial. Dalam hal ini, positivisme menggambarkan pendekatan ilmiah yang keberadaannya dapat diverifikasi secara positif dari apa yang diamati. Selanjutnya, poin 3.2, ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan atau rencana dan prosedur dalam penelitian yang di dalamnya terdapat berbagai langkah dari banyaknya asumsi yang dikumpulkan hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang detail. Setiap penelitian harus menentukan pendekatan apa yang akan digunakan untuk mempelajari suatu topik. Pada penentuan pendekatan penelitian didasarkan pada sifat dari masalah atau isu yang dibahas, pengalaman pribadi peneliti, dan halayak peneliti. Pendekatan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan juga pendekatan campuran. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti variabel yang digunakan. Pendekatan kuantitatif merupakan representasi atau proses mengubah data menjadi format angka dan manipulasi observasi dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada kegiatan observasi yang telah dilakukan. Pada pendekatan kuantitatif, hasil pengumpulan data dapat dibaca dan dimanipulasi oleh mesin atau komputer dan diolah menjadi data numerik yang dapat dianalisis hasilnya. Menurut John W. Creswell dan J. David Creswell, pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menguji teori-teori objektif dengan cara melakukan penelitian hubungan antar variabel.
Variabel yang digunakan pada pendekatan kuantitatif dapat diukur melalui instrumen, sehingga data dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Selanjutnya, poin 3.3 ada metode penelitian. Metode penelitian menggunakan survei dan akan memberikan deskripsi kuantitatif mengenai tren, sikap, dan pendapat pada populasi, serta menguji hubungan antar variabel. Pada kerangka survei, peneliti akan mendapatkan hasil dari 3 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan deskriptif, yaitu presentase pengaruh variabel X terhadap Y, pertanyaan mengenai hubungan antar variabel, dan hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Poin 3.4, yaitu ada populasi, sampel, teknik, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah dari komponen yang akan diteliti pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai pengguna e-commerce Shopee. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah suatu proses dalam penelitian di mana peneliti mengambil sampel responden dari populasi penelitian secara langsung. Langkah-langkah menentukan sampel yaitu diawali dengan identifikasi kelompok hingga mendapatkan nama individu dalam kelompok tersebut, lalu mengambil sampel dari kelompok tersebut. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Beberapa teknik penarikan sampel yaitu sampel acak, sampel sederhana, sampel sistematis, sampel non-probabilitas, atau sampel kenyamanan. Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Teknik penarikan sampel ini dipilih oleh peneliti karena cara penarikan sampel yang lebih efisien dan pola acak ketika anggota populasi dipilih. Selanjutnya ada 3.5 itu ukuran sampel. Penentuan dalam mengukur sampel dapat dilakukan dengan menampilkan jumlah orang dalam sampel dan penggunaan cara menghitung jumlah tersebut. Pada pengukuran sampel, sampel yang jumlahnya lebih besar akan memberikan hasil yang lebih akurat, namun kurangnya adalah akan lebih banyak menguras waktu. Pengukuran sampel harus didasarkan pada penelitian yang dilakukan sendiri, bukan mengambil dari studi atau penelitian terdahulu, karena hasilnya tidak akan optimal. Selanjutnya, poin 3.6 ada hipotesis riset. Berikut adalah penjelasan hipotesis riset. Selanjutnya, 3.7 ada hipotesis statistik. Di sini ada penjelasannya juga, penjelasan dari hipotesis statistik. Baik. Nah, di hipotesis riset ini, pada keterangan HO artinya tidak terdapat pengaruh teknologi informasi dalam live streaming pada e-commerce Shopee terhadap keputusan pembelian, atau tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y gitu. Nah, kalau keterangan H1 ini artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya ini ada penjelasan dari hipotesis statistik. Lanjut, poin 3.8 yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dengan survei atau angket, dengan menyebarkan kuesioner kepada para populasi yang dituju. Pengumpulan data dengan survei yang menjadi yang terbaik dan efektif bagi seorang peneliti sosial untuk mengumpulkan data mentah dan mendeskripsikannya. Metode pengumpulan data dengan survei dan menyebar kuesioner akan memberikan deskripsi kuantitatif mengenai tren sikap pendapat dari populasi serta menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya, 3.9 ada metode pengukuran data. Metode pengukuran data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada validitas dan juga reliabilitas. Validitas pada penelitian ini akan diuji validitas dari variabel X, yaitu teknologi informasi, dan uji validitas dari variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya ada reliabilitas. Uji coba yang akan dilakukan kedua adalah reliabilitas, yaitu suatu pernyataan yang diperoleh dari hasil uji data dan memperlihatkan apakah hasilnya reliable atau tidak.
Reliabilitas ini akan diuji menggunakan SPSS. Dengan crown batch alpha, data dapat dikatakan reliable apabila nilai crown batch alpha-nya lebih dari 0,6. Selanjutnya, 3.10 ada metode analisis data. Metode analisis data ini juga ada dua, dibagi menjadi dua pada penelitian kuantitatif ini, yaitu analisis data univariat dan bivariat. Analisis data univariat berkaitan dengan penggambaran kasus yang berhubungan dengan satu variabel. Contohnya, jika pada kuesioner usia diukur, maka peneliti akan mengetahui berapa banyak subjek dengan rentang usia tersebut. Yang membedakan analisis univariat dengan bivariat dan multivariat, yaitu analisis univariat mengambil data variabel tunggal dengan tujuan deskripsi, menggunakan distribusi frekuensi, rata-rata, ukuran, dan juga dispersi, dan ukuran dispersi. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Berbeda dengan univariat, bivariat merupakan analisis data yang menguji dua variabel secara bersamaan untuk perbandingan subkelompok. Tujuan perbandingan subkelompok ini adalah bersifat deskriptif. Selanjutnya, 3.11 ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini adalah kajian literatur yang tidak banyak jumlahnya antara variabel X dan variabel Y yang dibutuhkan untuk kajian literatur penelitian ini, sehingga peneliti cukup kesulitan dalam mencari penelitian terdahulu. Selanjutnya ada 3.12, definisi operasional. Definisi operasional dituliskan pada buku Creswell, yaitu ditulis menggunakan bahasa tertentu atau konseptual. Dalam hal ini, peneliti diberikan kesempatan untuk memaparkan istilah dalam penelitian agar lebih spesifik. Selanjutnya ada 3.13, yaitu operasional konsep atau OK. Nah, di operasional konsep ini terdapat 5 tabel, terdapat satu tabel, dan yang pertama ini ada konsep, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada dimensi, keempat indikator, dan juga skala. Baik, cukup sekian presentasi dari mini skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.